Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan pesan spiritual dan pesan moral kepada kita yang sangat indah dikaitkan dengan puasa Ramadan dan pasca Ramadan. Di bulan Ramadan begitu mudah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena suasana iman yang sangat kuat. Ini luar biasa. Tapi bagaimanakah mempertahankan kesucian jiwa kita amaliyah di bulan Ramadan? Bisakah kita pertahankan pasca Ramadan bahkan sepanjang kehidupan kita? Maka orang yang meraih gelar takwa akan teringat dengan pesan-pesan moral tersebut. Bukti seorang yang berpuasa di bulan Ramadan sukses adalah mereka yang senantiasa menjaga kesabarannya. As-sabirin. Sabar dalam konsep Islam adalah luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Sabar di dalam mentaati apa yang Allah perintahkan. Sabar menghindarkan diri dari maksiat dan dosa. Dan sabar menerima ketentuan atau dikatakan sebagai musibah dalam kehidupan yang singkat dan fana ini. Ini yang pertama, as-sabirin. Pertanyaan bagi kita semua, bisakah kita pasca Ramadan betul-betul menjadi pribadi yang sabar? Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang najih, seorang yang sukses dalam mengarungi bahtera puasa Ramadannya akan menjadi pribadi yang as-sadiqin, pribadi yang senantiasa menjaga kebenaran atau kejujuran. Jujur benar dalam lisan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua agar kita senantiasa berada di tengah orang-orang yang benar agar terbebas dari benih-benih kemunafikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah senantiasa kalian berada di tengah orang-orang yang benar. Siapakah mereka? Mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahim, ahli kebaikan. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, latihan di bulan Ramadan sesungguhnya mengajari kita untuk menjadi pribadi yang taat. Al-qanitin, taat terhadap apa yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan. Maka sami'na wa ata'na, dia akan ikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Oleh karena itu, ingatlah selalu dua jaminan istimewa Allah akan berikan bagi insan yang mentaati apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itiba'lah, ikutlah tuntunan yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan diberikan dua jaminan yang sangat utama dalam hidup ini, yaitu dicintai Allah dan diampunilah Allah Subhanahu wa taala. Memang yang kita cari di dunia ini cuma dua hal itulah. Dicintai Allah itu artinya kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia berpotensi melakukan kekhilafan ataupun kesalahan. Ini yang ketiga, menjadi pribadi yang al-qanitin, senantiasa mentaati apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Kemudian yang keempat, athar tarbiyah di bulan Ramadan yang sangat indah membuat pribadi seorang muslim menjadi pribadi yang senantiasa mudah mengulurkan tangan atau al-munfikin. Bukan hanya di bulan Ramadan menyantuni orang-orang yang dhaif, orang yang lemah, fakir, miskin, duafa, yatim dan seterusnya, tapi sesungguhnya sepanjang kehidupan kita, karena disitulah letak keberkahannya. Jangan tanya lagi jumlah pahalanya di bulan Ramadan ketika kita berinfak. Masya Allah, luas tanpa batas. Sudah sering ayatnya dibaca, Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 261. Pasca Ramadan, ketika kita lakukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keberkahan itu. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya
dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita boleh punya niat yang sederhana, yaitu menjadi pribadi yang diberikan anugerah kekayaan, kemudian mudah mengulurkan tangan atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat populer, kita boleh punya rasa iri, hasad kepada dua golongan. Satu, kepada golongan orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, digunakan hartanya, diinfakkan di jalan Allah. Kita boleh ingin seperti dia. Baru niat sudah diganjar pahalanya. Kemudian yang kedua, berharap bisa menjadi ahli ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Hanya dua hal inilah yang kita boleh memiliki rasa hasad, ingin mendapatkan keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, pendidikan di bulan Ramadan sesungguhnya menyadarkan diri kita sebagai makhluk yang lemah, dhaif, tak berdaya, untuk semakin menghambakan diri kepada Allah. Manusia itu makhluk yang tidak lepas dari khilaf dan salah atau pasti punya dosa. Maka Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam itu pasti punya dosa, tapi yang paling baik adalah mereka yang punya dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya taubat dalam kehidupan seorang muslim. Kehidupannya akan dirubah menjadi jauh lebih baik. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lewat pesan ini sesungguhnya kita diberikan kesadaran untuk menyuruh orang dalam kebaikan, bertobat kepada Allah. Dan kita tidak boleh mencela seseorang dengan kemaksiatannya, tapi berusaha mengingatkannya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Bagi kita yang sudah istiqamah di jalan Allah SWT dalam ketaatan, berhati-hatilah dan jangan berpuas diri. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di akhir kehidupan kita nanti. Maka Nabi mengingatkan, inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah, tsumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa hampir sepanjang kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hanya dia bermaksiat, dan saat bermaksiat nyawanya dicabut, meninggallah dia dengan gelar su'ul khatimah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sementara orang yang kedua, Nabi mengatakan, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar, semuanya utamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Ada seorang yang hampir sepanjang hidupnya, seluruh waktunya dia habiskan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tapi kemudian dia mendapatkan hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dia, amalannya belum sempurna, tapi taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggallah dia dengan gelar husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Tidak boleh kepedean. Ketika amal kita sudah indah, maka pertahankan. Inilah sikap yang istimewa, menyuruh kebaikan kepada siapapun dan tidak berburuk sangka kepada siapapun. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan ruang kepada siapapun untuk kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengambil pesan spiritual dan pesan moral, 5 perkara yang telah disebutkan. Pertama, ingat menjaga kesabaran. Kedua, menjaga kejujuran atau kebenaran. Yang ketiga, menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, menjadi pribadi yang mudah berbagi, mengulurkan tangan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, senantiasa menjaga taubatnya. Maka inilah amal yang luar biasa. Bagaimanakah athar di tarbiyah Ramadan lainnya? Ingat, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah yang sia-sia. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqmi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar,
niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam perbaikan moral atau akhlak seseorang. Maka jangan heran pasca Ramadan seorang suami semakin soleh, seorang istri semakin solehah,